Pengawasan atas implementasi pembangunan ini penting sekali begitu. Sangat penting. Lepas dari apapun Pak, masyarakat awam yang melihat kalau masyarakat membandingkan itu jembatan dibangun sejak zaman Belanda itu nggak runtuh kok. Enggak. Kok Kenapa? di satu tempat katanya daerah kaya begitu. Belum sampai 10 tahun sudah amburadul jembatannya patah dan mengorbankan nyawa manusia. Ini apa begitu Pak? Nah ini kan juga sebenarnya menjadi pesan buat kita Pak untuk lebih serius dalam mengurus diri kita sendiri kan begitu negara kita. Saya sepakat itu. Jadi kita jangan bicara Malaysia saja, perbatasan Malaysia. Kita juga harus menyiapkan untuk wilayah NTT dan juga Papua. Ya. Hari ini perekonomian kita selaras sama mereka atau kita lebih baik. Begitu juga dengan PNG. Kita lebih baik, lebih tenang. Tapi dari awal persiapan itu harus kita siapkan. Jangan tiba-tiba seperti hari ini kita bicara berapa hari yang bulan-bulan tahun-tahun ini kita bicara tentang perbatasan darat dengan Malaysia. Itu dulu situasinya mungkin kita lebih baik. Seperti yang kita alami sekarang dengan PNG kita lebih baik, dengan NTT dengan Timor Leste kita lebih baik di NTT. Oleh karena itu, saya juga selalu menyarankan cepat. Di dua provinsi ini juga di darat. Desain dari awal, bangun dari awal, siapkan sisi manajemen untuk menjaga wilayah perbatasan dengan dua negara yang lain di darat ini. Kenapa ini juga menjadi masalah yang jangan sampai terulang seperti yang terjadi dengan perbatasan dengan Malaysia ini. Gitu. Dan saya pikir Malaysia juga ingin supaya bagaimana antara kedua ini bisa cepat terjaga, seimbang kesejahteraan. Karena mereka sama-sama juga dari adat yang sama. Kalau kita bicara, boleh dong kita membandingkan atau mungkin menangkap inspirasi dari negara lain ya. Pak Kausar, kita lihat Malaysia itu luar biasa dari sisi misalnya efektivitas occupation lah begitu Pak. Anda melihatnya seperti apa? Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau kita tidak cepat melihat itu, yang saya tadi mengatakan juga, Bapak sampaikan tadi, yaitu effective occupation. Itu untuk wilayah-wilayah yang marginal. Itu cepat dibangun oleh Malaysia. Pusat-pusat pertumbuhan pertanian, perkebunan, mereka bangun, dan rakyat Indonesia masuk ke wilayah itu, bekerja. Dan ini fakta di lapangan. Tolong dicek, kita cek sama-sama, dan ini sudah berproses. Jadi, dan rakyat kita yang kerja di sana merasa ini adalah memang tempat kesejahteraan mereka. Dan satu saat titik koordinat itu akan menjadi ruang kepentingan dan jatuh ke Malaysia kalau kita tidak jaga dengan baik. Ini obrolan kita menarik sekali, tapi tanpa terasa, ini waktu kita sudah tidak panjang lagi. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada Pak Samyono. Mungkin untuk bisa memberikan semacam catatan-catatan krusial ya, terkait dengan tema perbincangan kita pada sore hari ini, sekaligus menjadi konklusi lah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Bahwa dalam pengelolaan kawasan perbatasan ini tentu merupakan tanggung jawab secara seluruh bangsa dan negara. Pelibatan terhadap masyarakat perbatasan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Baik melalui sosial, budaya, dan ekonomi. Karena yang tahu masalah perbatasan adalah orang yang hidup di situ. Tetapi penetapan kebijakannya adalah dari pemerintah. Itu satu. Yang kedua, bahwa dalam melaksanakan satu pembangunan kawasan perbatasan, diperlukan suatu perencanaan yang konkret dan matang.